Kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar bisnis akan mengunjungi salah satu UMKM yang ada di Purwakarta, akan melihat proses pembuatannya dan akan mewawancarainya. UMKM apa sih yang mau kita kunjungi? UMKM yang akan kita kunjungi yaitu pembuatan kue cipir. Ini tuh lokasinya di mana sih, A? Ini berada di lokasi Desa Umursari. Tunggu deh, kalian tuh dari tadi selalu ngebahas UMKM. UMKM itu apa sih? Kalau mau dijelasin secara singkat ya, UMKM itu usaha menengah yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha yang sudah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro pada umumnya. Gitu teh. Untuk lebih jelas, gimana kalau kita langsung mewawancari narasumber dan melihat proses pembuatannya? Ya Dek, dari mana? Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dr. KHIJ Muhammadin. Ya, Apakah benar ini tempat produksi kue cipir? ya, Boleh kami minta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang sedikit? ya, boleh, boleh. Masuk deh, masuk. Mari kita lihat proses pembuatannya terlebih dahulu. Oke, jadi teman-teman, sekarang tuh kita lagi proses packing. Jadi setelah kue cipirnya itu jadi, tadi kan kita udah produksi ya. Nah, kue cipirnya tuh lalu dimasukin ke dalam kemasan. Seperti ini prosesnya. Salah kesini. Nanti sudah selesai. Udah. Nah, Ibu, jadi saya dan teman-teman itu ingin berbincang-bincang sedikit tentang mengenai kue cipir ini. Sebelumnya, mengapa Ibu akhirnya memilih untuk membuka usaha ini? Memilih produk kue cipir yaitu untuk karena ini makanan jadul ya, jadi untuk mengingatkan anak-anak generasi penerus bahwa ada makanan yang merupai sayuran kecipir. Makanya jadi milih kue kecipir biar anak muda-muda tahu bahwa ada sayuran yang bentuknya seperti ini namanya cipir. Hanya itu. Terus Asal mula memilih inspirasi untuk membuat kue cipir ini dari mana? inspirasi membuat kue cipir itu dari mana ya? Ya berjalan begitu aja. Cuman untuk tadinya ini kan ciri khas makanan jadul yang tiap lebaran, biasanya tiap lebaran kalau bikin ya dulu gitu untuk makanan khas kayaknya bisa nih untuk cemilan hari-harian, nggak harus lebaran aja nunggu gitu. Makanya ibu bikin mulai usaha cipir untuk dimakan atau di itu nggak hari lebaran aja, jadi tiap hari bisa untuk ngopi untuk teman gitu. Jadi awalnya Ibu tuh kumpul. Jadi awalnya Ibu bikin untuk keluarga gitu ya. Iya. Akhirnya ada ide untuk dijual aja Iya, gitu. iya seperti itu. Yang Apakah boleh mengelola industri? Lalu apakah Ibu mengelola hal industri ini sendirian? Ibu untuk itu sendiri, tapi nggak ada yang ngebantuin. Ada yang ngebantuin, kadang ponakan, kadang anak saya
anak saya yang suka kirim-kirim kan sekarang produknya udah ada dititip-titipin di toko-toko gitu. Jadi anak saya mengirim, kadang kalau lagi produksi banyak ya ponakan-ponakan saya yang suruh bantuin packing gitu. Biasanya kalau proses pembuatan itu hari apa aja sih Bu? Atau setiap hari atau weekend doang? Biasanya produksi satu minggunya kadang ada 3-4 kali, cuman mungkin karena ibu siangnya kerja jadi prosesnya malam. Kebetulan kalau hari libur berarti hari libur produksi gitu. Gimana permintaan itu, tapi alhamdulillah ada aja produksi sih. Walaupun gak tiap hari tapi seminggu 3-4 kali mah pasti produksi. Tapi ya kebanyakan hari libur, pas hari libur. Kalau bahan utama membuat kue cipir ini apa? Bahan utamanya adalah tepung beras ketan. Tepung beras ketan pilihan ya. Ada campuran yang lainnya, margarin, telur, fiber cream itu ini unggulannya ya, fiber cream pengganti santan. Jadi keunggulan cipir itu adalah dari fiber cream non kolesterol. Kalau biasanya Ibu beli bahan-bahan ini tuh di mana? Bahan-bahan baku ini kalau di sekitar kita nggak ada ya pergi ke pasar. Kalau misalkan di sekitar kita ada ya kita beli di sini. Kalau nggak ada yang lainnya ya ke pasar. Penjualan kue cipir ini kan sekarang sudah cukup eksis dan terkenal ya, seperti tadi Ibu bilang di toko-toko oleh-oleh di Purwakarta itu udah ada, contohnya kan di Galeri Minang ya Bu. Iya. Lalu bagaimana cara Ibu dulu dalam mempromosikan produk ini sebelum masuk ke Galeri Menong atau sebelum masuk ke Instagram Niles, awalnya kayak gimana? Pertamanya penjualannya nawarin ke teman-teman jadi dari mulut ke mulut gitu. Terus pas ada Facebook ada upload aja seperti berjalan seperti biasa gitu, ngupload, nawarin ke teman setiap ada kumpulan gitu, saya punya produk nih itu cipir yo, seperti itulah kalau awalnya. Jadi selain di Facebook, di Instagram, di toko-toko mulai jadi terkenal. Selain kue cipir ini Ibu bikin apa aja? Selain kue cipir, kalau lebaran banyak yang bikin biasa seperti nastar atau kuker kue lebaran tahunan itu mah ya, kue kering gitu. Nah untuk kue cipir emang ada 3 varian, rasa ubi ungu, wijen, sama keju. Cuma lagi kejunya kemarin itu udah produksi tapi lagi kosong, belum sempat bikin lagi. Berarti yang ada di depan kita ini varian yang varian rasa wijen. Ini yang unggulannya emang yang rasa wijen. Yang unggulan produk cipirnya itu yang rasa wijen. Menu favorit berarti. Menu favoritnya ya. Kalau proses pembuatan itu berapa lama ya Bu? Kalau proses pembuatan proses pembuatannya kalau untuk produksi skala besar biasanya kalau ibu makan untuk dagang gitu, untuk produksi banyak gitu, biasanya per 3 kilo bikinnya, per satu resep, per 3 resep, satu resepnya kan 1 kilo, per 3 resep berarti 3 kilo. Nah 3 kilo itu memakan waktu untuk penggorengan aja, proses sama penggorengan itu minimal 3 jam 3 jam sama packing 1 jam, sekitar 4 jaman lah. 4 jaman itu menghasilkan 90 pieces. 90 pieces ini kue cipir ini. Satu kue cipir ini tuh Ibu jualnya berapa? Kalau harga reseller gitu ya, harga reseller sama itu harian itu dibedakan, pasti beda. Untuk ini yang 100 gram ini 12.500. 12.500. Ya, untuk kalau reseller 10 ke atas ya bisalah di kondisi itu. Kalau mau jadi reseller iya diturunin harganya, harga reseller kalau untuk jualan lagi. Kalau satuannya itu 12.500 untuk per 100 gram. Ada yang 200 gram tapi itu mah hanya ada beberapa toko. Ada beberapa toko. Tidak semua toko ada yang 200 gram. Iya, ya? enggak. Soalnya ini untuk 9 sekali habis. Harus pengen sekali habis karena ininya kan kemasannya nggak ada yang pakai itu. Iya. Kalau yang 200 gram sendiri itu harganya berapa? Untuk yang 200 gram itu kemarin harganya
di Menong itu belum dinaikin karena yang harga sekarang barang-barangnya harga-harganya naik belum dinaikin ya, masih harga lama itu 17.000 yang harga lama, tapi nanti belum di cross check lagi, mungkin bisa 18, bisa 17.5 untuk karena kan telur bahan bakunya pada naik, Jadi harganya jadi tuh belum dinaikkan. tergantung bahan-bahan juga ya, Bu. tergantung bahan Kalau baku. minyaknya kemarin kan naik ya. Naik. Iya, Naik. penjual juga pasti naik. Iya, gimana bahan baku. Tapi nanti akan ada standarnya. Untuk sekarang memang masih 17. Kemarin waktu teleponnya harganya gitu. Itu emang mau ada rencana dinaikin karena harga telur sama minyaknya naik gitu bahan bakunya. Iya. Nanti akan bakal nyampe ke seharga seperti itu yang ke 18. Yang untuk 200 gram ya. Oh, kalau yang 100 gram tetap harganya segitu. Yang 100 gram ini masih di 12.500 sampai nanti paling 13.000, naiknya nggak begitu banyak. Soalnya ini kecil tapi kadang kenapa kunon cenah ge mahal, kemasannya yang mahal. Karena kemasannya bagus. Kemasannya. Unik, guys. Iya, itu aja mungkin. Selain dijual di Instagram, Facebook, dan Galeri Menong, ini kita bisa dapetin ini di mana? Di Indomart juga sudah bisa Di Indomart ya, juga sudah di masuk. Indomart. Untuk di Indomart itu yang di Purwakarta Kota baru ada 4 toko. Yang di rest area mungkin ada 17. 17, wow. Yang di rest area. Tapi yang di rest area itu sampai ke Bekasi sama Cipali sama Bandung. Yang 89 ya yang rame. Baru sampai situ yang di rest areanya. Indomart, tapi yang di Indomart. Alhamdulillah. Terus biasanya sih ke Hong Kong ke adik saya kirim. Ada 4 toko yang saya dititipin di sana sama adik saya. Tiap bulan mungkin ya ngirim sih, kadang tiap bulan kirim 50 pieces, nggak banyak. Kecil-kecilan, bukan ekspor, kecil-kecilan aja. Tapi kemasannya sama? Sama kemasannya seperti ini. Ya. Ayo. Gimana perasaan ibunya Perasaannya. Iya, dari awal buat gitu dari kecil-kecilan sampai sekarang sudah menyebar luas seperti ini. Biasa aja sih, namanya juga kan ya nggak ada yang wow gitu, berjalan aja seperti biasa. Karena saya kan bikinnya juga maksudnya nggak untuk apa 100% apa ya, mungkin ekonomi oke, uang mungkin karena dagang itu hanya ingin mendapatkan uang, tapi nggak 100% macam atau kan kita ini uang terus enggak seperti itu, cuma ya berjalan aja seperti apa ya, nggak ada yang aneh, berjalan aja, namanya juga usaha. Pokoknya hanya ingin usaha ibu bertahan gitu, jangan terlalu tinggi, nanti pas itu susah mempertahankannya. Jadi biasa aja, nanti kalau ada itu kan rezeki udah Allah yang ngatur. Jadi kalau lagi banyak alhamdulillah. Kalau lagi itu ya jangan bersedih, namanya juga usaha. Ya, gitu seperti itu aja sih. Mungkin karena awalnya juga sering bikin kue ini ya Bu untuk keluarga, jadi pas ibunya bikin buat dijual juga biasa aja perasaannya. Karena udah biasa bikin untuk anak-anak, ponakan Udah biasa bikin, jadi nggak ada yang wow, cuman ada sedikit kebanggaan, udah banyak dikenal orang gitu aja. Udah banyak dikenal orang. Oh Cipir siapa itu? Oh Bu Am Cipir, ya udah gitu. Alhamdulillah gitu. Oke teman-teman, proses wawancaranya selesai dan tadi juga kita sudah melihat proses pembuatannya. Terima kasih Ibu atas waktunya, telah meluangkan waktunya kepada kami. Sama-sama. Jadi hasilnya tuh udah jadinya seperti ini. Makasih, bye-bye. Jadi teman-teman, ini hasil dari produksi kue cipir yang tadi udah diproses, dan ini juga bisa ditemuin sama teman-teman. Ada di mana Teh? Di Instagram di bawah ini, atau bisa kalian beli di Galeri Menong dan tempat oleh-oleh yang ada di sekitar Purwakarta.